Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malahatul Hasanah dengan NIM A111222034, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikosastra, Ibu Ade Nurul Izzati, Geyoto Lemba, SPD MPD. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, yakni mengenai ID, ego, dan super ego dalam film yang telah kami tonton. Nah, di sini saya mengangkat dari film Hati Surita. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ID, ego, dan super ego. Nah, jadi ID, ego, dan super ego adalah istilah yang dicetuskan oleh Sigmund Freud untuk menggambarkan psikis atau kepribadian manusia. Jadi ketiganya ini saling berhubungan dan memengaruhi perilaku kita. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang latar belakang film Hati Surita. Nah, film Hati Surita ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Hilma Anis yang mengisahkan tentang kehidupan Alina Surita yang akhirnya diangkat dalam sebuah film. Nah, di mana Alina Surita adalah seorang perempuan yang dijodohkan dengan Gus Biru, yakni seorang santri yang taat agama. Nah, pernikahan mereka diawali dengan rasa cinta yang belum tumbuh sehingga Alina harus berjuang untuk mendapatkan cinta dari Gus Biru. Ya aja sih, Gus. Iso, Zal. Aku nggak bisa ngelakuin itu tanpa rasa cinta. Dan kita akan menikah. Aku akan bawa kamu ke depan Umi dan Abah. Kalaupun mereka nggak setuju, aku akan tetap nikahi kamu. Kamu jangan gila, Mas. Kalian ini berdua sudah jadi suami istri, tapi kok masih kelihatan kaku. Ya udah, kalau gitu kita batalkan aja workshopnya. Kok jadi marah sih, Mas? Harusnya aku terima resikoku pada saat aku memutuskan untuk menikahi Alina. Itu nggak ada hubungannya sama ini loh, Mas. Kenal, no? Ini Ratna Rengganis. Alina Surita. Ratna Rengganis. Saya ini pernah membayangkan tabarukan sama Mas Biru ke Kudus. Bayang damainya. Kamu itu bicara, seakan-akan keinginanmu tidak akan pernah terwujud, Lin. Jika Gus Biru tidak bisa mengantarmu ke sana, saya akan dengan senang hati menggantikannya, Lin. Saya gak pengen punya anak dari laki-laki yang tidak mencintai saya. Terus gimana dengan harapan Umi dan Abah, Lin? Ada 1000 alasan, Gus, yang bisa saya berikan kepada mereka kenapa saya nggak hamil-hamil. Tapi nggak akan ada satupun alasan yang bisa saya berikan kepada anak kita nanti kalau dia bertanya apakah dia dibawa ke dunia ini karena cinta. Nah, jadi ada beberapa detail latar belakang dalam film Hati Surita. Yang pertama, waktu. Jadi film ini tidak menyebutkan tahun acara secara spesifik, namun dari beberapa petunjuk seperti model, kendaraan, dan gaya berpakaian, diperkirakan film ini berlatar belakang tahun 1960-an atau 1970-an. Selanjutnya ada tempat. Jadi film ini mengambil beberapa lokasi di Jawa Timur seperti Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan dan Kota Surabaya. Yang ketiga ada budaya. Nah, film ini mengangkat budaya santri dan tradisi Jawa Timur seperti pengajian, pernikahan adat Jawa, dan kebiasaan masyarakat pesantren. Selanjutnya ada masalah sosial. Film ini juga menyentuh beberapa masalah sosial seperti perjodohan, poligami, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan ada nilai moral. Jadi film ini menyampaikan nilai-nilai moral seperti kesabaran, keteguhan hati, dan perjuangan untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Jadi, secara keseluruhan, film Surita menggambarkan gambaran tentang kehidupan santri di Jawa Timur pada masa lampau dengan kisah cinta yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada ID atau dasar. Nah, ID atau dasar kita asumsikan sebagai keinginan dan hasrat terdalam Surita, yakni dalam beberapa bagian, dalam 2 bagian. Yang pertama itu ada keinginan berpetualang. Jadi Surita bermimpi bisa berziarah ke makam Habib Jindan seperti tokoh wayang pujaan, yakni Dewi Alaina Salman.
Nah, yang kedua itu keinginan dicintai. Jadi Suhita ini mendambakan pernikahan yang harmonis dan dipenuhi oleh kasih sayang. Dan yang selanjutnya ada ego dan realitas. Nah, ego atau realitas adalah bagaimana Suhita menghadapi realita hidupnya. Yakni yang pertama ada menerima perjodohan. Nah, ego Suhita mungkin menerimanya karena ia dididik untuk menghormati orang tua dan tradisi. Kemudian yang kedua ada mencoba beradaptasi. Jadi Suhita berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga dan pesantren. Nah, yang ketiga mencari celah untuk mengejar keinginan. Jadi Suhita mungkin mencari kesempatan untuk pergi berziarah meski harus seizin suami. Dan yang terakhir ada superego. Nah, superego atau moralitas adalah nilai-nilai dan moral yang dipegang Suhita. Yang pertama ada kesabaran dan ketegaran. Jadi Suhita dididik dengan nilai-nilai kesabaran dengan ketegaran menghadapi cobaan. Dan yang kedua ada kesetiaan. Superego, Suhita mendorongnya untuk tetap setia pada suami meski pernikahan mereka tidak harmonis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ketaatan pada agama. Yakni Suhita menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hormat pada yai. Baik, itulah tadi dari saya. Jadi hati Suhita ini di mana seorang istri, di mana Suhita yang dijodohkan oleh anak dari kiai pesantrennya. Namun di sisi lain Gus Biru masih memikirkan tentang mantan kekasihnya. Jadi dia masih sering cari waktu sembunyi-sembunyi untuk bisa bertemu dengan mantan kekasihnya tadi. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.